Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama kita awali ibadah kita pada sore hari ini. Beberapa waktu yang lalu hari Pentakosta sudah kita perayakan. Dan kita mohon pimpinan Tuhan tidak hanya pada hari Pentakosta saja, tetapi mari kita selalu mohon pimpinan dari Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, amen. Hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah setiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Hiburlah yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Setiap hati jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, hiburlah. Ya, kami butuh Engkau, Roh Kudus. Kau yang menghibur setiap kami hati yang gentar. Kau yang menguatkan kami, Tuhan. Ya, walaupun kami lewat lembah yang curam, Roh Kudus kuatkanlah. Amin. Roh Kudus, biarlah Engkau menjamah setiap hati kami yang ada di tempat ini. Roh Kudus, Kau jamah, penuhi setiap kami, penuhkan setiap kami Roh-Mu. Amin. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus,
pimpinlah. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Maka dari itu kami sangat butuh Roh Kudus. Kami mengandalkan Roh Kudus untuk kami supaya tetap berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Supaya kami tetap membawa hidup kami, hidup yang menyukakan hati Tuhan. Penuhkan setiap hati kami Tuhan. Biar Roh-Mu tetap tinggal dalam roh kami untuk memimpin setiap langkah kaki kami. Biarlah Roh-Mu selalu memimpin dalam kehidupan kami. Supaya kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan kasih-Mu. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini kami akan bersorak-sorai, memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini adalah ungkapan rasa syukur kami, karena Engkau begitu baik terhadap kami. Kau pakai setiap kami anak-anak-Mu yang melayani pada sore hari ini. Tuhan memberkati ibadah raya yang ketiga dari awal hingga selesainya nanti. Biarlah sesuatu yang luar biasa terjadi di tempat ini Tuhan. Karena Roh-Mu, hadirat-Mu nyata dan kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara kasih. Selamat puji Tuhan. Firman Tuhan menuliskan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Maka dari itu jaga kondisi hati kita. Jangan sampai gelisah, jangan sampai takut, khawatir, tetapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Karena hati yang senang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Hatiku senang, hatiku kira, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang. Amin. Ya. Bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah. Apapun akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Dia, bebaskan roh, nyembah Dia. Sedang terjadi, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku kira, karena hadirat Tuhan ada. Amin. Ya. Haleluya. Yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku kira, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Oh, mari puji dan sembah Dia, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Dia, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Amin. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Dia, bebaskan roh. Amin. Haleluya. Sedang terjadi, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada. Amin. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Masalahku untuk masalahmu, untuk masalahmu semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua.
anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Amin. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Dia tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dialah Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Amin. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Sekali lagi, Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Tuhan di pihak kita. Kita akan menjadi umat-umat pemenang. Amin. Jangan takut, jangan gelisah apa yang kita hadapi. Manusia pasti menghadapi setiap masalah. Tapi jangan lihat besarnya masalah. Lihatlah besarnya kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kemenangan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Imani, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam Kau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Benar Tuhan. Ya, hanya Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau rasakan kuasa yang Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja Tuhan. Amin. Haleluya. Roh-Mu bekerja saat ini Tuhan. Terjadi di sini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kau mau merasakan kebaikan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Benar Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Benar. Yang belum merasakan lawatan-Mu Tuhan. Amin. Jamaah kami Tuhan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
atas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, bahwa jika Engkau hadir di sini, maka kemenangan demi kemenangan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terlebih kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh datang kepadamu Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah kehadiran kami ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini kami siap Tuhan, untuk diubahkan melalui kebenaran firman-Mu, yang sebentar akan diberitakan oleh hamba-Mu. Oleh sebab itu, urapi Tuhan hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh-tumbuh di dalam iman pengharapan kami Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada malam hari ini, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Berkenaan dengan usia saya yang ke-76. Terima kasih semuanya memberikan spirit kepada saya, karena memang demikianlah jemaat mendoakan pada gembalanya. Terima kasih, itu sangat bermanfaat, memberikan kekuatan iman bagi saya semua. Mari kita akan bersama memeriksa firman Tuhan yang saya janjikan adalah menyelesaikan Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21 yang poin demi poin, ayat demi ayat saya sampaikan kepada jemaat Tuhan semua. Kita membaca pada ayat yang ke-18, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Saya tunggu sampai semua ketemu. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Kita sudah memeriksa ayat 16 dan 17. Dan di sana kita mendapatkan peneguhan dan keteguhan dari firman ini yang mengarah kepada peran dari anak tunggal Bapa itu. Yang ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan. Karena mencakup pada keberadaan hidup seseorang
siapapun juga, dari kelompok manapun juga, ya, tentang kehidupan di dunia ini sampai di sorga. Saudara, tekanan yang betul-betul memberikan kita sebuah keterkejutan adalah barang siapa percaya tidak dihukumkan, tapi yang tidak percaya sudah pasti dihukumkan. Mungkin kita agak terkejut kalau kita tidak mengetahui sejarah kenyataan dari peran Bapa di sorga dan Kristus sebagai juru selamat yang ditetapkan oleh Allah. Kita lahir, kita kemudian dibesarkan di lingkungan yang serba majemuk, serba berbeda. Terlebih kemajemukan itu terlihat pada bentuk keyakinan kita masing-masing. Sehingga kita ditata dalam satu negara yang punya dasar Pancasila ini. Ketuhanan yang Maha Esa itu diutamakan, mengatur semuanya. Oleh karena memang ada kemajemukan di dalam hidup ini. Tetapi kita melihat di tengah-tengah kemajemukan itu Tuhan menata, memberikan satu jalan keluar yang paling indah di dalamnya dengan melalui pertobatan dari manusia, dengan hukum kasih-Nya yang begitu sangat menyentuh seluruh sendi-sendi persatuan, kesatuan bangsa dimanapun dia berada, itu dapat disatukan dengan demikian indahnya. Hanya melalui kasih, dan kasih itu kasih rodok ilahi, kasih Kristus. Karena itu pesannya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pesan ini sangat penting untuk kita pegang teguh, kita yakini, kita praktekkan, karena kita manusia itu makhluk sosial yang selalu bergaul dalam komunitas yang berkelompok-kelompok dan mengglobal, kemudian menasional. Dalam hal ini kemudian disebut sebagai masyarakat suatu bangsa, saudara ya. Lalu kita diatur oleh Tuhan. Pengaturannya demikian rupa, kemudian dipertontonkan yang kita sudah membaca, yaitu pertama kali Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Di situ disebutkan dengan cukup jelas, barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya, sudah tidak ada jalan lain kecuali dihukumkan. Kelihatannya Allah itu otoriter ya, kelihatannya. Tetapi kita melihat, ini bukan otoriter, bukan kesewenang-wenangan Allah. Karena kita melihat sejarah dari penciptaan, semua itu yang menciptakan Tuhan. Sekali Tuhan bersabda, jadi semuanya. Dan semuanya itu dibela oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada kemudian kita tahu kejatuhan manusia membuat deretan kejatuhan yang sedemikian rupa mengerikan. Tuhan ingin untuk menghapuskan, untuk bisa membangun generasi baru. Di zaman Nuh, semua manusia habis kecuali keluarga Nuh, 8 orang diselamatkan. Dimaksudkan untuk bisa mendapatkan generasi baru. Saudara bisa menangkap ya? Amin. Saudara kenal saya? Nah, saudara, jadi kita perhatikan di sini satu hal yang penting. Semua bangsa apapun harusnya dia mengerti tentang apa yang
menjadi misi Tuhan. Sehingga kemudian dari Menara Babel yang kemudian begitu keberadaan dihancurkan tentang keberadaan kesatuan bahasa. Padahal bahasa itu sangat penting untuk menjadi pemersatu. Bahasa sangat penting untuk menunjukkan kepada apa yang dikehendaki, apa yang menjadi bagian dalam hidup budaya, sastranya, dan lain sebagainya. Mereka membangun rumah perlu pertama kali dengan sebuah komunikasi yang jelas. Kalau tidak bisa terbentuk satu kesatuan. Itu sebabnya mereka tahu akan itu, mereka ingin membangun satu kesatuan yang kokoh dengan membangun satu menara Babel itu. Supaya tidak berserak. Dan itu tidak mungkin, karena Allah punya rencana yang lain. Dan yang sangat mengerikan mencoba untuk menyamai Tuhan. Saudara, sehingga dengan bahasa yang dicerai-beraikan, orang pada tidak mengerti, komunikasi buntu, maka mereka kemudian batal, tidak bisa membangun menara Babel. Tetapi kita melihat bahwa kondisi hidup manusia tetap terpuruk, sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Kejadian, pasal yang ketiga itu, mulai ayat yang ke-17. Betul-betul manusia mengalami onak dan duri dan peluh yang seperti itu. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Tetapi dari urut dengan nabi-nabi, banyak nabi-nabi dibunuh. Bahkan Yerusalem dikenal sebagai tempat nabi-nabi dibunuh. Saudara, kita melihat Tuhan sebagai Allah yang menciptakan semua ingin apa yang menjadi ciptaannya itu dilestarikan demikian rupa. Tapi karena ada insiden kejatuhan dan terus demikian, maka kemudian Tuhan menggenapkan janji firman-Nya, yaitu memberikan Yesus sebagai solusi yang tidak harus dilakukan, karena hanya satu ini yang bisa. Maka itu disebutkan 3 ayat 16 itu, karena begitu besarnya Allah mengasihi dunia ini. Lalu kemudian, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya akan Dia. Semua isme, faham, keyakinan, itu dikerucutkan di dalam Dia. Maka yang sudah kita pelajari adalah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kemarin saya tekankan, tidak ada yang lain. Oleh Dia, melalui Dia. Maka itu pernyataan yang disampaikan merupakan klaimnya Tuhan Yesus, ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, maka cukup jelas kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 3 hal, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa, artinya menyatu dengan Bapa, kalau tidak melalui aku, Yesus. Ini tidak bisa dirubahkan. Kenapa? Sekarang kalau demikian, apakah Allah itu otoriter dalam hal ini? Kesewenang-wenangan yang dilakukannya? Tentu tidak. Karena Allah lah yang memberikan kita semuanya ini pengenalan akan kebenaran. Kalau kita baca dalam Yesaya 5:16, bahwa Allah itu maha adil, maha benar, dan maha kudus. Tetapi Tuhan semesta alam
akan ternyata maha tinggi. Akan ternyata itu berarti lewat proses pengamatan dan pengujian dari berbagai peristiwa sejarah. Karena manusia pertama kali menolak. Tetapi ini harus betul-betul diakui oleh manusia. Maka itu firman Tuhan dikatakan dengan cukup jelas, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi keadilannya. Adil, itu yang dicari manusia, keadilan itu. Adil itu bukan berarti pangkatnya kopra sama jenderal, gajinya podo. Enggak, saudara ya. Karena itu kita harus tahu, sarjana dengan yang bukan sarjana, gajinya harus sama. Tidak. Keadilan itu adalah menempatkan pada keberadaannya sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam kehidupan itu sendiri. Ini yang perlu untuk kita mengetahui apa keadilan itu. Karena keadilan itu tidak selalu menyangkut kepada pertimbangan 1 kilo kapuk dengan 1 kilo emas. Itu kalau kita lihat fisiknya beda. Ya, 1 kilo kapuk lebih banyak kelihatannya dari 1 kilo emas. Saudara, kita melihat tetapi bobotnya sama. Itulah letaknya keadilan. Sama-sama 1 kilonya. Meskipun keberadaannya, materinya yang dilihat berbeda. Nah, ini yang harus diperkenalkan kepada manusia. Di dalam kitab Yesaya 5 ayat yang ke-16, cukup jelas dinyatakan. Dia bergerak di dalam keadilan yang tinggi. Tidak bisa diikuti oleh manusia untuk menyejajarkan keadilan manusia dalam tatanan peristiwa yang ada menurut pengalaman-pengalaman para pakar, para ilmuwan yang mereka mencoba untuk mengatur sebuah keadilan, meskipun di dalam secara manusia itu sudah terkemas dengan baik, merata, tapi kalau dibandingkan dengan Tuhan, beda jauh. Tidak bisa memberikan layanan satu persatu hukum yang diciptakan untuk menata keadilan itu kepada tiap-tiap individu dengan pas, persis. Nggak bisa, saudara ya. Karena manusia punya karakter, punya hati, punya intelijensi yang berbeda, satu dengan yang lain, pendidikan yang berbeda. Sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan jawaban yang puas bagi tiap-tiap individu itu. Tetapi Tuhan yang penuh dengan keadilan beda. Disebutkan ini, dan Allah Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Kebenarannya itu kebenaran Allah. Saudara, kalau dituntut untuk sebuah kebenaran, manusia akan bingung. Sebab keputusan benar dan tidak itu ada di tangan Sang Pencipta, Tuhan. Karena apa? Langit dan bumi semua Tuhan yang menciptakan. 146 ayat yang ke-6. Di sana kita melihat bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Dialah yang mengatur tata hukum di bumi yang diciptakannya. Siang dan malam pun diaturnya bergantian. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia. Setia artinya itu tunduk hanya pada perintah Allah, bukan kepada yang lain-lain. Berarti iklim dan lain sebagainya itu, semuanya itu adalah seizin dari Tuhan. Termasuk juga virus yang ada pada hari-hari ini, corona itu pun seizin dari Tuhan, saudara. Jadi jangan kemudian kita salah menempatkan, ya. Tuhan mengizinkan itu ada strateginya Allah sendiri. Saudara, kalau dengan adanya COVID ini, bukankah kita semua kemudian mencoba menghindari COVID ini?
dengan cara mendekat kepada Tuhan. Amin. Dengan cara kita belajar disiplin. Apapun yang dituntut, diminta oleh pemerintah. Pertama kali kita melihat bahwa Menteri Kesehatan mengatur untuk begini, begitu, dan lain sebagainya, dibantah. Oleh karena belum terbiasa. Tetapi setelah ada bukti, apa bukti itu? Yang mati bergelimpangan. Karena itu disebutkan tadi itu di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat 16 kembali. Di situ ada kalimat akan ternyata maha tinggi dalam keadilan. Akan ternyata, karena bukti ini dibuktikan begitu rupa. Banyak yang bergelimpangan. Akhirnya mereka pada membeli masker. Dulu masker sekenanya. Ada slayer, pakai saja. Ada sapu tangan, pakai saja. Bahkan kemudian ada masker yang dibuang masih utuh, dipakai, dicuci, kemudian dipakai. Tapi setelah tahu gunanya masker bukan hanya untuk tutup, saudara ya, tetapi itu memfilter virus-virus yang ada, supaya kita terhindar dari serangan-serangan virus. Baru kemudian pengetahuan tambah. Sekarang ada anggaran. Dulu ada keluhan, kalau suruh begini, 3-4 kali pakai, mesti diganti, berapa anggaran yang harus kita adakan. Ini anggaran ekstra. Tadinya kita menghitung dengan begitu kekikiran dan kedegilan hati. Tapi sekarang setelah lewat sebulan, 2 bulan, setahun lebih, tidak lagi, saudara ya. Bahkan kemudian muncullah masker-masker unik ya, dikasih begitu rupa, ada gambar-gambar dan lain sebagainya. Cucu saya itu mau pakai masker yang ada gambarnya itu, kayak anak-anak kecil itu ya. Waktu dikasih yang seperti ini tidak mau, dibuang. Nah saudara, kita melihat bahwa manusia perlu didekati dengan hikmatnya Tuhan. Perlu didekati dengan bagaimana kesabaran Tuhan untuk menempatkan sebuah kebenaran. Kebenaran itu hanya berlaku ukuran surgawi. Apa itu? Kalau kita menengok pada 17 ayat 17 Injil Yohanes, maka kebenaran itu adalah firman. Jadi semua dilibatkan untuk mengenal firman. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tidak ada tempat lain yang bisa memproduk kebenaran itu kalau bukan firman Tuhan. Dan itu bukan sekedar dibaca, tetapi dituruti perintah itu. Sehingga dengan demikian terjadilah sebuah pembenahan hidup manusia di dalam kebenaran secara global. Kalau kebenaran manusia itu beda budaya, beda juga acaranya, beda, saudara ya. Misalnya kita melihat di dalam tradisi kuno kita masih dalam kondisi yang penuh dengan mistis, maka kemudian kalau ada apa-apa sesaji dulu. Ini dinyatakan benar jikalau pengikut pada keyakinan itu. Tapi keyakinan lain menyatakan tidak benar. Sehingga terjadi satu chaos. Mana yang benar sebetulnya? Kebenaran itu. Maka itu Tuhan menunjukkan firman-Mu adalah kebenaran. Itu menjadi kudus. Dikuduskan, disucikan, dibersihkan dari segala unsur-unsur kejahatan lewat firman. Saudara, dan kali ini kita berbicara tentang firman itu sendiri, supaya kita semua bisa tahu dan kita semua bisa mengenali tentang keberadaan firman itu. Sehingga kita akhirnya makin tahu, saudara ya. Kita melihat di dalam kitab Amos 5 ayat yang ke-8,
Tuhan menata sedemikian rupa. Tadi 146 ayat 6, siang dan malam diatur begitu rupa. Lalu kemudian Amos 5 ayat yang ke-8, Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam, Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Saudara ya, Tuhan itulah namanya. Jadi kita menyembah kepada Tuhan. Tuhan siapa? Disebutkan di situ adalah sebagai Yahweh. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia adalah Tuhan, Lord, ya. Tuhan, terjemahnya Lord, disebut Tuhan, ada disebut Tuhan. Nah, saudara, itu yang menciptakan semuanya itu. Jadi kalau Tuhan memutuskan, yang percaya selamat, yang tidak percaya kepada anak itu, dia akan mengalami kebinasaan, itu bukan sikap otoriter, sikap penataan Tuhan. Sebab tidak ada yang lainnya. Kita nanti akan melihat bahwa Tuhan tidak mau dimadu kasarnya, ya, supaya kita bisa mengerti dan melihat kenyataan yang seperti itu. Yesaya 43 ayat 10 sampai dengan 13. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, tahu dan percaya kepadaku, Allah, dan mengerti, dan bahwa aku tetap Dia, tetap Allah, tidak berubah. Aku tetap Dia yang menguasai mencipta bumi ini. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Itu adalah Bapa di sorga, tidak ada. Mau menerbitkan Allah, silahkan, tapi itu palsu. Allah ada di dalam Bapa yang kemudian Matius 28 ayat 18 nanti kita baca, seluruh kekuasaan sorga dan bumi diserahkan kepada Kristus. Jadi berarti harus mengarah kepada Yesus, anak tunggal Bapa itu. Saudara sekalian, perhatikan ya, terus 12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. 3 hal. Memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Itu Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Ini teguran terhadap Israel. Mereka telah mulai ada totemnya, ada berhala, punya berhala. Saudara, ini kita lihat bagaimana tatkala Laban, dia menikahkan anaknya, ternyata anaknya itu tatkala dibawa oleh mantunya, di pelananya itu ada berhala. Sebab keyakinan mereka, siapa yang memegang berhala keluarga itu, ia mendapatkan harta waris yang paling besar. Jadi bukan sekedar untuk penyembahan, tetapi untuk keberadaan dari hak kesulungan, begitu maksudnya. Nah, kita melihat bukannya Allah asing yang ada di antaramu, kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah, ya. Terus juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Luar biasa. Ini adalah Allah yang kita sembah. Begitu keberadaannya,
sudah dipaparkan dengan cukup jelas, lugas. Apakah kita mau menggantikan dengan Allah asing? Tidak. Kalau demikian kita melihat layaklah Tuhan yang mengatur seluruh tata tertib kosmis termasuk manusianya, yang mana Tuhan ingin mengamankan manusianya itu, maka peraturan dari Allah itu diturunkan. Ini bukan kesemena-menaan Allah, tapi ini adalah tatanan peraturan yang berkualitas. Dan saudara perlu tahu, tidak ada satupun yang sanggup melakukannya tanpa pertolongan dari Tuhan. Maka itu kita melihat di dalam Yeremia 31, ayat 31 sampai dengan 33, itu tertulis dengan cukup jelas rancangan Tuhan itu. Sesungguhnya akan datang waktunya. Artinya ini sudah jauh-jauh hari dirancangkan. Tuhan itu mengamati, Tuhan itu melihat, dan Tuhan itu memutuskan apa yang akan dikerjakan melalui satu rancangan yang demikian akurasinya tinggi sekali. Dia katakan, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan seperti itu. Nenek moyang, jadi zaman nenek moyang, zaman ke generasi berikutnya akan diperbarui. Sebab apa? Kita melihat, ya. Mana tadi? 32 ya. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan, ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Tauratnya itu dulu cuma dihafal, dibacakan aja. Sekarang ditempatkan di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dituliskannya di hati, bukan di sini. Diingatan ini bisa membantah, tapi di batin sesuatu yang terukir dalam batin sudah merupakan sesuatu yang menjadi persetujuan individual itu. Saudara, kalau sudah tertera di batin, itu berarti keputusan dari seluruhnya dalam tiap-tiap pribadi. Maka itu kalau sudah terekam di batin, apapun juga, sampai kepada dendam kalau sudah di batin, tak bisa aku nanti, sampai 7 turunan, ndak kira aku lupa, dan seterusnya. 7 turunan itu kira-kira dia ngalami dah. Saking bencinya, luar biasa. Dadio banyu moh nyawuk, katanya. Apa lagi? Dadio lemah, moh jupuk, dan lain sebagainya. Saking bencinya, sudah terekam di dalam hati. Hati yang jahat. Dan itu Tuhan menuliskan firman-Nya di dalam hati, dalam batin mereka, supaya betul-betul masuk di dalam. Sehingga kalau kebaktian itu ngantuk-ngantuk juga tetap diperjuangkan untuk melek. Karena di dalam batin, ya, wah gelo aku mau kok sak tekluan ya. Wah, rugi ya saudara ya. Ini yang perlu untuk diketahui bersama. Apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ditempatkan di dalamnya. Nah itu oleh kuasa Roh Kudus yang mengukirkan di dalam diri kita. Untuk memperoleh Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan ini, maka perlu Yesus. Tanpa Yesus, Roh Kudus tidak akan turun. Saudara, aku pergi kepada Bapa supaya aku memberikan kepadamu penolong yang lain, Roh Kudus.
Saudara, itu yang dikatakan dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, 28. Yoel. Wah, ini berapa kali Bu Lea ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan, semua manusia. Bukan hanya pada saat terbatas suku dan bangsa Israel saja. Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, ya terus. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, ya. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap, ya, sampai sini aja. Kita melihat ini yang dituju Tuhan, supaya ada nubuatan-nubuatan dan lain sebagainya. Butuh Roh Kudus. Saudara sekalian, Roh Kudus itu yang dicari bukan glosolalianya, tetapi adalah tertanam di dalam batin. Lalu firman Tuhan dimasukkan di dalamnya, semua orang penuh Roh Kudus dia nurut pimpinan Roh Tuhan. Maka itu Yohanes 17 ayat 17 tadi mengatakan, kuduskanlah mereka, ya, di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu dimasukkan di dalam kehidupan, diterlibatkan dalam kehidupan, karena kekudusan itu berasal dari kuasa Tuhan, maka firman itu perlu, saudara, karena dengan firman itu diolah hati dan pikiran diolah. Filipi pasal 2 ayat yang kelima dituliskan dengan cukup jelas, yaitu, ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bermasyarakat, berkomunitas, menaruh pikiran dan perasaan yang juga dalam Kristus Yesus. Jadi firman menaruh perasaan dan pikiran. Firman itu mengolah, mengubah. Karena itu 2 Korintus pasal 5:17 dijadikan ciptaan baru. Yang lama sudah tidak ada. Ini adalah cara Tuhan untuk memberikan agar umat itu menjadi menurut, menjadi percaya, menjadi hidup di dalam Tuhan. Jadi tidak gampang kita mengatakan, percaya Tuhan ya, ya percaya, sudah. Tidak gampang, dibuktikan dengan perbuatannya, dibuktikan dengan keberadaan ibadahnya. Sebab ibadah itu pun juga dilihat, disaring, difilter dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah, ini ketahuan ya, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatannya dipungkiri. Ibadah ini mempunyai kesah, punya wibawa, saudara. Wibawa terhadap cara kita berpakaian. Mesti menghadap Tuhan itu harus penuh dengan kesopanan. Sekarang modelnya banyak yang menjadi pelayan Tuhan pun juga, celananya pun juga ada yang dirobek-robek gitu. Ngeri apa enggak? Katanya mengikuti gaya baru. Hati-hati, infiltrasi dari kuasa roh jahat yang kemudian merampas budaya yang benar, baik, menjadi budaya sampah. Yudas 23, kita melihat itu, kenyataan itu. Karena itu perlu kita hati-hati dalam memilih pakaian kita. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi kondisinya mereka itu seperti di dalam api mereka itu. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka
yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pakaiannya sudah memprovokasi untuk melakukan tindakan dosa. Dan itu yang disebut pakaian model ikilo. Ikilo gegerku, kroa, gitu. Ikilo dadaku, kroa, oblang-oblang. Ikilo sana, ikilo sini, dan lain sebagainya. Karena itu banyak dosa. Dan tempat untuk memamerkan model ikilo itu paling banyak dalam gereja-gereja besar. Hati-hati, bukan semuanya, tapi ada orang-orang tertentu yang menggila dengan mode-mode seperti itu. Perlu kita memperhatikan dengan seksama, saudara ya. Jadi sekarang pun juga naik mimbar pakaiannya sudah seruban. Mau ini kek, mau itu kek, pakai jas terus langsung di. Kalau saya khotbah dengan begini bagaimana, saudara? Kira-kira cocok enggak? Kita harus setia, harus maju di hadapan Tuhan. Kita harus nih gembar-gembor, hanya seperti ledakan-ledakan yang kosong. Semangat, memang menyemangati, tapi menyemangati dalam yang tidak benar. Ngeri. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menguasai, yang mengukirkan itu dalam batin tadi, maka tidak akan sanggup. Bapak-bapak tua pun juga, itu saat tafsir umurnya sama dengan umur saya itu, 70 tahunan lebih. Ini kepalanya dipotong, dikeroai, model seperti daun waru itu. Lalu yang sebelahnya, kalau ini keroak, ini yang nembel. Jadi dihabiskan semua, ditinggalkan pohon waru. Terus di foto dijejerkan. Oh ini toh, kalau orang Jawa bilang, tumbuh leh tutup itu. Jadi bisa dimasukkan begitu. Ngeri, saudara. Ini perlu firman ditempatkan di dalam. Jadi untuk percaya kepada Yesus itu tidak gampang, karena banyak godaan. Banyak godaan. Karena itu perlu kita harus taat di hadapan Tuhan ya. Allah menghendaki agar semua manusia itu takut kepada Allah. Takut menghormati ya. Bukan berarti jadi momok Tuhan itu, tidak. Sebab semua Allah yang menciptakan. 33 ayat 8 dan 9 Mazmur atau Zabur. Zabur 33 ayat 8 dan 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Luar biasa, saudara. Ini yang dibilang dahsyat. Jangan ada apa-apa yelnya, slogannya dahsyat. Bagaimana saudara hari ini? Orang bilang, iki opo? Ini takokno. Bagaimana saudara ini? Luar biasa katanya. Apanya yang luar biasa? Jawaban spontannya kan begitu. Jadi kabur, disamarkan semuanya. Kita lihat, Dia yang berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Luar biasa, saudara. Memberi perintah semuanya ada, hadir maksudnya itu. Itu adalah Allah yang memproteksi diri, siapapun bisa memiliki Allah ini kalau dia percaya. Kalau dia percaya, percaya itu adalah unsur dari bagian iman. Sudah saya sampaikan, maka itu perlu kita mengetahui dan mengenalnya dengan sedemikian rupa, supaya kita betul-betul bisa meyakinkan diri kita. Masing-masing nanti menggurui diri sendiri. Dalam batin firman Tuhan dituliskan, maka kemudian kalau dia tergoda, batinnya ini mulai jadi pendeta. Ayo, kamu salah dalam hal ini. Bisa deg-degan. Saya waktu terjebak ke dalam kebohongan, dan satu kali itu saya
bohong dengan sungguh-sungguh, takut sudah. Saya dengan Yonatan pulang dari Surabaya, dia bilang, wis, papa nggak jadi pendeta, nggak cocok. Saudara, tapi Tuhan tidak menginginkan saya terjebak ke dalam dusta. Maka itu Tuhan sudah kirimkan berkatnya. Saya ngomong ada 20 juta padahal saya tidak punya duit. Tapi setelah sampai di rumah, ada cek 20 juta. Nah, puji Tuhan, itu waktu itu bagian untuk beli tanah di depan itu. Waduh, Tuhan tidak menginginkan, bukan cuma jangan bohong, tidak. Tapi Tuhan dalam menyampaikan, menerjemahkan teguran jangan bohong itu, yaitu dengan cara memberikan rasa takut, rasa rugi, rasa malu di dalam diri. Dan siapa yang berkhotbah di dalam diri itu? Batinnya yang sudah dipenuhkan Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus bukan hanya untuk berglosolalia saja. Itu keliru besar. Belum apa-apa, langsung sudah berglosolalia. Begini begitu, glosolalia. Saudara, kalau saya sedang menjerang air untuk bikin kopi, itu air dingin saya tempatkan di teko. Baru saya taruh terus mendadak meletup-letup. Berani makan, minum kopinya enggak? Enggak berani. Baru ditaruh sudah mendidih. Wah, takut, enggak berani minum. Meskipun senyonyo-nyonyonya orang, enggak berani, saudara, ya. Karena tahu, ini mesti harus ada prosesnya. Kalau seperti ini, langsung mendidih, wah, luar biasa, kita harus tahu. Maka itu kalau kita menyanyi, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu mau menyanyi, ku selalu mau menyanyi. Kose. Panggil. Iya toh? Pak, ojo rame-rame Pak ya. Kose, langsung jawab. Ini sudah bukan mendidih yang betul-betul, saudara. Itu mendidih karena kuasa daging. Pinter nyanyi, nyanyinya meliuk-liuk, apalagi dipuji. Nah, sudah. Tapi kalau untuk Tuhan, pujikan suara bagus. Penuh dengan urapan roh. Tidak peduli dengan atributnya apa. Perlu kita tahu hal itu. Maka itu banyak yang harus kita ketahui, saudara ya. Nah, jadi pertanyaannya, sekarang Allah itu otoriter apa tidak? Tidak. Yang menciptakan bumi ini Allah. Yang noto Tuhan dengan hukum-hukumnya. Yang memastikan harus lewat Yesus itu Allah sendiri. Yang punya sorga, Allah. Yang punya bumi juga, Allah. Sekarang mau bikin hukum sendiri, silahkan. Tapi akan bertentangan, berlawanan dengan hukum dari Tuhan. Hukum kebenaran dan kekudusan. Karena itu saudara, jadi Tuhan tidak kejam kalau mengatakan yang percaya, selamat, tidak percaya, tidak selamat. Kan gitu kasarnya. Itu bukan kejam. Tapi tegas. Setelah itu Tuhan mulai menolong manusia dengan caranya itu. Jalannya cuma satu. Tuhan Yesus. Ya. Nah, Allah melimpahkan kekuasaannya kepada Yesus tadi di dalam 28 ayat 18 Injil Matius. Adalah sah. Sah sebab yang menjadi objek adalah ciptaannya sendiri. Miliknya sendiri. Yang dibangun atas hukumnya sendiri. Dan ia ingin menyelamatkan ciptaannya yang terancam kebinasaan dan kepunahan karena keteledoran manusia ciptaannya sendiri. Jelasnya kenapa Allah membuat gerakan itu? Kok ada kalimat kebinasaan disisipkan? Barang siapa yang percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab dunia ini tatkala pertama kali diciptakan dan di zamannya Adam dan Hawa, beberapa saat setelah ciptaan diciptakan terjadi satu pelanggaran
perlawanan terhadap Tuhan. Oleh karena bisikan kuasa setan. Saudara, bisikan iblis itu macam-macam. Sekarang ini, dengan promosi, dulu tuh bagus ya, begitu ada promosi di televisi, maka dikatakan di situ, utamakan kepentingan, kebutuhan ketimbang keinginan. Dulu ada itu. Terus kemudian, belilah sebatas kemampuan. Sekarang busek kabeh. Kenapa? Merugikan mereka-mereka perusahaan-perusahaan besar yang menyediakan produk-produk itu yang kemudian dipromosikan di situ supaya itu memprovokasi manusia, tapi ada batasannya, disingkirkan semuanya. Dulu kita punya 2 ahli bahasa yang luar biasa, Anton Mulyono dengan Yus Badudu. Tidak ada. Sekarang bahasanya sudah macam-macam sekarang. Luar biasa ya. Itu bahasa prokem ada, bahasa gaul ada, bahasa apa ada. Sampai saya ini pusing ini. Terus komunikasi yang genah, yang dipakai, yang bagaimana? Banyak anak Tuhan ikut-ikutan. Di Facebook itu lihat. Dulu nuliskan asoi Pak D gitu aja sudah modern, saudara. Sekarang tidak. Macam-macam apa artinya itu? Menyimpang dari keberadaan yang ada. Nah, karena itu perlu penataan, saudara ya. Maka itu perlu, sebagaimana tertulis dalam 37 ayat yang kelima di dalam kitab Zabur, menyerahkan semua. Percaya itu menyerahkan semua. Percaya ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Itu luar biasa. Serahkan dalam tangan Tuhan, Allah yang merawat, Allah yang bertindak, memproteksi begitu rupa. Karena itu, kalau hukumnya Tuhan nyatakan percaya, selamat, tidak percaya, binasa, itu bukan tidak berpihak kepada manusia, tapi sangat berpihak kepada manusia. Supaya manusia jangan terjebak di dalam dosa dan tidak patuh, tidak percaya kepada Yesus. Dan ingat, hanya satu Allah di dunia ini yang penuh kekuasaan, yang bisa memasukkan ke surga ataupun ke neraka bagi tiap-tiap manusia. Yang kita kenal namanya Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur tidak kita punya Tuhan Yesus? Jangan kita menengok yang lain-lain. Yesus berkuasa atas dunia dan akhirat. Ya, iya toh? Sorga dan dunia. Luar biasa. Biarlah kiranya kemahasaan Tuhan yang tidak mau, pasal 43 itu. Yesaya ayat 10 sampai 13. Yesaya 10, 43 ayat 10 sampai 13 itu keesaan Tuhan. Tuhan menyatakan dengan tegas. Ya, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia satu. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. 2. Perhatikan, ini perlu untuk diketahui. Tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah. Ya, juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, Tuhan menantang, siapakah yang dapat mencegahnya? Karena memang Allah kita menguasai
langit dan bumi dan menciptakan kita semuanya. Maka itu berikanlah diri kita untuk percaya kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya sehingga tiap-tiap hari ibadah kita hadir. Apapun yang menjadi dan mendesak kita, itu dapat kita tepiskan karena yang paling mendesak adalah kebutuhan dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku percaya. Ku percaya, gitu ya. Terlalu tinggi ya. Percaya, ya Tuhan, tambahlah imanku kepada Allah. Ku percaya, tiada yang lain. Yang masih ingat, ku percaya, tolong dibantu, ya Tuhan, tambahlah imanku kepada Allah. Ku percaya, ya hanya Yesus, tidak lain yang bisa menolong kita, hanya Yesus ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ajari kami percaya, ajari kami mengerti Tuhan. Semakin kami tahu, semakin kami bisa melepaskan segalanya dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu dapat terjadi kalau Roh Kudus menuliskan akan firman-firman-Mu di hati ini, sehingga itu menjadi jumbai dari puncak jubah yang tiap-tiap imam berjalan tahu akan jumbai biru itu menjadi ingat akan perintah Tuhan. Seperti itu, biar tiap kami melangkah, hati berdetak, hati berkata-kata tentang firman-Mu, hati membimbing tentang firman-Mu, sehingga kepercayaan kami tidak luntur, tapi kami semakin sungguh-sungguh percaya di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami serahkan pemerintahan kami di dalam tangan Tuhan, mulai pemerintahan pusat sampai ke daerah, semua pejabat-pejabat. Biar Tuhan bicara di dalam hatinya, agar mereka itu turut akan perintah Tuhan. Melalui suara, melalui mimpi, melalui kejadian, peristiwa, Engkau sanggup karena semua itu menjadi sah jikalau Engkau pilih sebagai jalan-jalannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, Engkau ubahkan Indonesia semakin dilimpahi dengan berkat karunia di dalam keindahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih jemaat Tuhan yang ada semua. Tuhan, tempatkan firman-Mu, ukirkan di hati, supaya kami semuanya pulang dengan membawa firman, bukan cuma mendengar dengan telinga, tapi tercatat di dalam batin kami, sehingga nama Tuhan menjadi sesembahan. Tiap langkah, tiap jejak kami selalu menyebutkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur
dengan selesainya ibadah pada petang hari ini, biarlah kita menempatkan keyakinan kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya ke dalam nama Yesus, Anak Tunggal Bapa itu, agar kita semuanya mendapatkan keselamatan. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus yang menghiburkan, yang memberikan penjagaan kita bersama, mulai dari petang hari sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap pagi jam 4:30 pagi, doa pagi di gereja. Kemudian Rabu jam 6:30 malam, ibadah doa malam secara online. Dan Sabtu jam 5 petang, ibadah kaum muda remaja di gereja. Dan untuk minggu depan adalah minggu pertama, ibadah disertai dengan perjamuan suci. Ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 petang. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.